Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwis LC MHI, dosen tetap pada program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, dengan NIDEN 0901068505 dan NUFTK 193376364131142. Latar belakang pendidikan saya adalah sarjana syariah atau hukum Islam dan magister dengan konsentrasi yang sama, syariah atau hukum Islam. Sebagai salah seorang dosen, sudah menjadi tanggung jawab saya untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu wujud pelaksanaan Dharma pengajaran yang saya lakukan adalah mengampu mata kuliah yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang saya miliki. Salah satu mata kuliah wajib yang saya ampu adalah Masailul Fiqhiyah atau Fikih Kontemporer dengan bobot SKS 2. Mata kuliah ini juga sering disebut dengan fikih kekinian, adalah salah satu cabang ilmu fikih yang fokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perkembangan zaman dan teknologi. Berbeda dengan fikih klasik yang lebih menekankan pada persoalan-persoalan yang sudah ada pada masa lalu. Fikih kontemporer berupaya memberikan jawaban hukum Islam terhadap masalah-masalah yang belum ada pada masa lalu, seperti isu dalam bidang politik, medis, teknologi, hukum keluarga, bahkan ke sosial. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: 1. Mahasiswa mampu mengungkap sumber hukum Islam terkait dengan masalah tertentu. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan ikhtilaf ulama dalam satu masalah. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan ilmu dasar tentang ilmu kontemporer. Sebagai dosen, saya bertanggung jawab menyiapkan bahan-bahan yang terkait dengan materi setiap pertemuan berupa slide presentase, buku referensi, dan bacaan-bacaan dari sumber-sumber terpercaya. Dalam membangun interaksi dengan mahasiswa, saya menggunakan slide center learning. Model ini sangat efektif karena dalam setiap penyajian materi pembelajaran, mahasiswa menjadi objek sehingga mahasiswa berpartisipasi secara aktif dalam setiap pertemuan. Bentuk interaksi yang saya lakukan selama pembelajaran di kelas meliputi 3 poin penting. Pertama, saya menyajikan atau menyampaikan materi perkuliahan dan melibatkan mahasiswa secara aktif, dan melemparkan pertanyaan ataupun meminta pemikiran-pemikiran mahasiswa terkait dengan materi. Yang kedua adalah melaksanakan diskusi dengan membentuk kelompok di antara para mahasiswa, dan sebagai dosen saya berperan sebagai fasilitator dalam memandu diskusi. Dalam memandu diskusi ini untuk menggali dan menganalisis permasalahan yang dibahas atau yang dibincangkan. Di akhir perkuliahan, kami memberikan tugas kepada mahasiswa sebagai proses self-directed learning. Tugas yang kami berikan berupa resume, baik materi perkuliahan yang telah disajikan maupun hasil-hasil diskusi yang diperdebatkan. Bentuk penilaian mata kuliah ini dilakukan berdasarkan asas transparansi sehingga dapat diterima oleh semua mahasiswa. Pelaksanaan asesmen sangat penting dilakukan untuk mengukur rata-rata kemampuan mahasiswa. Asesmen dilakukan secara objektif berdasarkan standar penilaian pembelajaran, meliputi yang pertama adalah kehadiran, itu 20%. Kemudian yang kedua, partisipasi aktif dalam berdiskusi, itu juga 20%. Kemudian yang ketiga, penyelesaian tugas struktur atau terstruktur 25%. Kemudian yang keempat adalah ujian tengah semester dan UAS atau ujian akhir, itu 35%. Sehingga total penilaian menjadi 100%.
Demikian perkenalan dan penjelasan singkat saya tentang mata kuliah telaah materi hukum yang saya ampuh. Berikut adalah proses perkuliahan telaah materi hukum Islam dalam bentuk video. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat kesempatan untuk hadir bersama-sama melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita di kampus yang kita cintai ini. Salawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa mendapatkan tempat yang paling mulia, paling layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita melanjutkan dan memulai perkuliahan, mari kita demi keberkahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini, kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan dan aktivitas kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dan pemahaman. Baik. Kemudian selanjutnya kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menambah keberkahan pertemuan kita di pagi hari ini. Kita bersama-sama membaca salawat tibil qulub. 1, 2, 3. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Cukup, terima kasih pada teman-teman. Sebelum kita lanjutkan perkuliahan kita ini, gimana kabar teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana, siap untuk menerima materi perkuliahan di pagi hari ini? Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Insyaallah materi perkuliahan kita adalah materi fikih kontemporer atau materi yang membahas tentang masalah-masalah kekinian yang tidak pernah terdapat atau tidak pernah dibahas oleh ulama-ulama kita terdahulu, ya. Dan insya Allah materi kita di kesempatan pagi hari ini adalah kita akan membahas terkait dengan transplantasi organ tubuh. Sebelum saya melanjutkan materi perkuliahan ini, saya akan mereview kembali perkuliahan kita di pertemuan yang lalu terkait dengan hukum istishhadiyah atau hukum bunuh diri. Ya, dalam Islam hukum bunuh diri itu adalah persoalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagian pemahaman teman-teman bahwa itu adalah pekerjaan yang mulia. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, jangan membinasakan dirimu sendiri. Berarti itu adalah hal yang terlarang. Kemudian di kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki poin atau materi yang ketujuh, adalah transplantasi organ tubuh. Baik, apa yang dimaksud dengan transplantasi organ tubuh?
Transplantasi organ tubuh adalah proses medis yang melibatkan pemindahan organ dari satu individu ke individu lainnya. Tujuannya adalah untuk menggantikan organ yang rusak atau untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang, ya, atau untuk menggantikan organ tubuh yang gagal fungsi. Ya. Kemudian dalam prosedur ini ada 3 unsur yang harus dilibatkan. Yang pertama ada pendonor. Ya, tentu ada orang yang akan mendonorkan organ tubuh yang dibutuhkan oleh orang yang sedang tidak berfungsi organ tubuhnya. Ya, jadi harus ada pendonor. Ya. Kemudian yang kedua adalah harus ada yang menerima donor organ. Ya. Kemudian yang ketiga yang tak kalah pentingnya adalah meskipun ada pendonor, ada yang akan didonorkan, ada yang akan menerima donor tersebut, maka yang paling penting adalah ada medis yang profesional yang akan mengerjakan atau melakukan transplantasi organ tersebut. Ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi ternyata ya, melakukan transplantasi organ tubuh ini bukan hal yang mudah, tapi harus melibatkan unsur-unsur yang sangat penting, terutama untuk harus melibatkan dokter yang profesional pada bidangnya. Ya. Kemudian saya mengutip beberapa dalil atau beberapa landasan hukum terkait dengan boleh atau tidaknya kita melakukan transplantasi organ tubuh atau pencangkokan organ tubuh manusia. Yang pertama, di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang, maka seakan-akan dia memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Ya. Berarti ayat ini menekankan bagaimana pentingnya menjaga jiwa seseorang atau bagaimana pentingnya menjaga kelangsungan hidup seseorang. Ya, maka dari sinilah dari ayat inilah kita mengambil kesimpulan hukum bahwa hukum transplantasi dalam Islam ya itu boleh. Ya, kemudian yang kedua, ada hadis Nabi SAW yang artinya bahwa apa kata Nabi SAW? Ya benar Adam, wahai anak cucu Adam, ya, tadawau, berobatlah. Kenapa kata Nabi SAW? Fa innallaha la yanzilu da illa wa alaihi dawa. Karena sesungguhnya Allah itu tidak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Ya, berarti kita harus melakukan ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ada usaha. Ya, ketika kita sakit harus ada usaha. Jangan kita sakit berdoa tanpa usaha. Itu dilarang dalam Islam. Ya, kemudian yang ketiga, ada istilah darurat dalam kaidah usul fikih. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu diperbolehkan atau sesuatu yang terlarang itu diperbolehkan dalam keadaan darurat. Ya, teman-teman yang saya muliakan atau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ketika ada orang sakit harus langsung melakukan proses transplantasi? Oh tidak. Ya, ternyata transplantasi itu atau pencangkokan organ tubuh itu dilakukan dengan cara ikhtiar terakhir. Ya, kalau orang sakit jangan langsung melakukan transplantasi, tapi berobat dulu, mencari alternatif lain. Kalau tidak ada alternatif yang kita dapatkan untuk kesembuhan seseorang, baru kita lari ke yang terakhir, yaitu melakukan transplantasi organ tubuh. Ya. Kemudian transplantasi ini bisa dilakukan dengan 2 macam. Ya, bisa dilakukan dengan di waktu melakukan pencangkokan atau transplantasi ketika orang masih hidup. Ya. Dan yang kedua adalah melakukan transplantasi atau pencangkokan organ tubuh setelah orang meninggal, diambil organ tubuhnya. Ya. Ada jenis-jenisnya. Jenis yang pertama adalah ya melakukan pencangkokan dari tubuh seseorang dipindahkan ke anggota tubuh yang lain. Ya, misalnya apa? Misalnya ada orang yang rusak kulitnya. Ya, kalau ada kerusakan di dalam anggota badan atau kulit yang rusak misalnya, itu bisa diambilkan dari anggota badan yang lain dipindahkan ke kulit yang rusak untuk memperbaiki kualitasnya. Ya, kemudian yang kedua pembuluh darah, itu bisa dipindahkan dari anggota tubuh yang lain
dari anggota tubuh, satu anggota tubuh ke anggota tubuh yang lain. Ya, kemudian yang kedua adalah pencangkokan atau pemindahan organ tubuh dari satu individu ke individu yang lain. Ya, ini yang banyak terjadi di dunia medis. Ya, apa yang biasa dilakukan ketika masih hidup yang diambil itu adalah misalnya ginjal. Ya, ginjal itu kan ada dua. Ya, maka orang yang masih hidup bisa mendonorkan ginjalnya satu kepada orang yang membutuhkan ginjal. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ada yang didonorkan ketika ada orang yang sudah meninggal. Ini yang paling umum. Apa yang didonorkan oleh orang yang sudah meninggal, ya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh medis dan ulama kita. Yang pertama adalah jantung. Ya, jantung itu paling banyak didonorkan dalam dunia medis. Ya, kemudian apa lagi? Hati. Ya, hati juga itu bisa didonorkan. Kemudian apa lagi? Kornea mata. Ya, itu bisa didonorkan kepada orang yang membutuhkan. Ya, tapi ada prosedurnya. Apakah boleh kita langsung mengambil organ tubuh dari orang yang sudah meninggal? Tidak. Ya, harus atas izin keluarga. Ya, harus atas izin keluarga untuk mengizinkan orang mengambil organ tubuh yang sudah meninggal. Itu boleh kita mengambil. Tapi kalau tidak ada izin, maka kita tidak boleh mengambilnya. Ya, kemudian yang kedua adalah tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa tidak boleh diperjualbelikan? Karena organ tubuh itu bukan sesuatu yang komersial atau boleh diperjualbelikan. Organ tubuh ini adalah zat atau milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian transplantasi organ tubuh dalam Islam, ya ini ada ayatnya. Ya, ayat yang lanjutan dari yang dalilnya tadi atau dalil hukumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kami wajibkan kepada anak cucu Adam bahwa atau Bani Israel bahwa sesungguhnya siapa yang membunuh satu jiwa bukan karena hak, maka seakan-akan dia membunuh semua jiwa di muka bumi ini. Ya. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan semua jiwa di dunia ini. Ya, dari ayat ini kita bisa mengambil landasan hukum bahwa begitu pentingnya menjaga kehidupan seseorang. Ya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian jenis-jenis transplantasi, ya. Tadi saya sudah jelaskan sedikit bagaimana atau apa saja jenis-jenis jadi dari transplantasi organ tubuh. Yang pertama tadi adalah mengambil dari anggota tubuh seseorang dipindahkan ke anggota tubuh yang lain. Kemudian yang kedua, mengambil dari organ tubuh orang lain dipindahkan ke organ tubuh atau individu lain. Ya, kemudian yang ketiga, ini yang jarang kita temukan. Organ tubuh hewan yang dipindahkan ke manusia. Ya, ternyata ini ada. Ya, ternyata ada. Ya, bagaimana prosesnya? Ya, termasuk di media itu atau di artikel-artikel, ternyata jantung manusia itu ada kecocokan dengan jantung hewan, termasuk babi. Ya, kalau dalam keadaan darurat untuk melanjutkan kelangsungan hidup manusia itu ternyata itu boleh. Ya, ternyata itu boleh. Terkait dengan kebolehan ini, ya itu tadi landasannya adalah kaidah usul fikih. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Ya, dalam keadaan darurat sesuatu yang diharamkan itu boleh. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya ada fatwa dan ketentuan. Ya, fatwa MUI nomor 13 tahun 1979. Memperbolehkan transplantasi dari donor hidup atau meninggal dengan syarat yang pertama adalah izin sukarela dari donor atau keluarga. Ya, tidak ada paksaan atau tidak ada unsur jual beli.
Ya. Kemudian itu tidak membahayakan nyawa si pendonor seperti itu tadi. Ginjal boleh didonorkan kalau kedua-duanya masih berfungsi. Tapi kalau ada seseorang yang ginjalnya tinggal satu yang berfungsi, maka itu tidak boleh didonorkan. Karena kenapa? Itu akan mengancam jiwa seseorang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada unsur jual beli. Ya. Kemudian yang keempat, jelas peruntukannya untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Ya, kemudian Majma' Al-Fiqh Al-Islami di Jeddah tahun 1988 memperbolehkan untuk pengobatan bukan eksploitasi. Ya. Jadi sebagai kesimpulan dalam pertemuan kita di pagi hari ini terkait dengan transplantasi organ tubuh, yang pertama adalah transplantasi organ tubuh adalah proses pemindahan organ tubuh dari individu ke individu yang lain. Tujuannya apa? Untuk melangsungkan atau memperbaiki kualitas hidup seseorang. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengganti organ tubuh yang gagal berfungsi atau tidak berfungsi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah proses pemindahan organ tubuh ini tidak ada unsur jual beli, tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian yang kedua, tidak ada unsur paksaan. Ya, kemudian yang ketiga, jelas peruntukannya untuk menjaga kelangsungan hidup seseorang. Ya. Baik. Sampai di sini pertemuan kita terkait dengan materi transplantasi organ tubuh atau pencangkokan organ tubuh. Ya, kesimpulannya bahwa itu boleh dalam Islam. Ya, boleh dalam keadaan darurat. Baik. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengevaluasi materi kita di pagi hari ini terkait dengan transplantasi organ tubuh. Sejauh mana pemahaman teman-teman terkait dengan materi yang saya berikan? Ya. Yang pertama adalah saya akan memberikan pertanyaan terkait dengan apa itu transplantasi organ tubuh. Coba. Silakan, siapa namanya? Muhammad Fajrin Anwar. Silakan Muhammad Fajril. Ya. Transplantasi organ tubuh adalah proses pemindahan organ dari individu satu ke individu lain. Baik. Ya. Transplantasi organ tubuh adalah proses pemindahan organ tubuh dari satu individu ke individu yang lain. Baik. Ya, jadi itu tujuannya jelas dan nyata bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang, ya, atau untuk mengganti organ tubuh yang gagal fungsi. Ya, jadi seperti itu. Baik, terima kasih Muhammad Fajrin atas jawabannya, dan alhamdulillah ada yang dipahami sedikit dari materi yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Kemudian yang kedua adalah mengapa harus terjadi transplantasi? Mungkin saya bisa sedikit, Pak. Silakan. Sebutkan nama. Namaku Akifa Darda. Silakan. Kenapa harus dilakukan transplantasi? Karena untuk mengganti organ tubuh yang sudah rusak atau gagal fungsi. Iya. Ya, jadi tujuannya melakukan transplantasi atau pencangkokan adalah untuk mengganti organ tubuh yang rusak. Kenapa harus mengganti organ tubuh yang rusak? Demi kelangsungan hidup seseorang. Ya, jadi seperti itu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya. Jadi transplantasi organ tubuh ini ternyata baru ditemukan di abad-abad modern. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa betapa pesatnya perkembangan di dunia medis. Di zaman dahulu kalau ada orang sakit tidak ada jalan keluar. Ya, kalau misalnya gagal ginjal, ya, misalnya kornea mata rusak atau paru-paru yang rusak, tidak ada alternatif untuk melakukan pengobatan seperti ini. Nah, sekarang kita sudah jauh melambung di dunia medis, begitu canggihnya peradaban di dunia kedokteran atau di dunia kesehatan. Ya, jadi seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin ada yang perlu
ditanyakan. Mungkin ada yang perlu bertanya. Siapa? Silakan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Sudarmin. Terima kasih atas waktunya. Tadi dari beberapa penjelasan saya mendengar kata darurat. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, darurat yang dimaksud dalam Islam itu bagaimana? Oh baik. Ya. Jadi darurat dalam Islam itu, kalau kita berbicara masalah darurat, berarti itu nyawa yang terancam. Ya, nyawa yang terancam. Makanya dalam Islam itu ada 5 hal yang wajib dijaga, ya, kedaruratannya. Yang pertama adalah menjaga jiwa. Ya, menjaga jiwa. Kalau ada jiwa yang terancam atau seseorang sudah ingin sakit atau di detik-detik terakhir, maka darurat itu atau darurat dalam pengobatan boleh dilakukan. Ya, misalnya gagal ginjal, ya, paru-paru atau kornea mata misalnya. Itu adalah masalah yang sangat penting dalam dunia hidup seseorang. Maka boleh melakukan operasi atau pencangkokan organ tubuh dari orang yang akan mendonorkan organ tersebut, ya, untuk melangsungkan kehidupannya, ya, atau meningkatkan kualitas hidup seseorang. Ya, jadi darurat itu artinya berkaitan dengan keselamatan jiwa. Ya, kalau jiwa yang sudah terancam berarti itu sudah darurat namanya. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih. Yang lain? Saya mungkin Pak. Oke, terima kasih. Nama saya Rian Wirayuda. Mungkin pertanyaan saya, bagaimana hukum mengambil organ tubuh orang yang sudah meninggal? Oh baik. Mungkin Pak ya. Terima kasih. Iya. Melakukan transplantasi organ tubuh itu, saya katakan tadi boleh dari orang hidup, ya, kemudian yang kedua boleh dari orang yang sudah meninggal. Maka ada prosedur yang harus dilakukan ketika kita mau mengambil dari orang mati. Yang pertama adalah harus dengan izin keluarga orang yang sudah meninggal. Ya, harus dengan izin. Kenapa harus dengan seizin atau dengan izin keluarga? Karena organ tubuh ini harus dihargai dan dihormati. Ya, tidak boleh kita langsung mengambil ya tanpa ada izin. Itu tidak ada adab namanya. Maka kita harus beradab dan menghargai baik jenazah atau keluarga orang yang sudah meninggal. Kemudian yang kedua adalah tidak ada unsur jual beli. Ya, tidak ada unsur jual beli. Karena organ tubuh itu bukan hal yang komersial yang boleh diperjualbelikan, bukan barang yang boleh diperjualbelikan. Ya, jadi boleh, ya, dengan izin keluarga yang sudah meninggal. Ya, jadi seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan kita. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hukum KB, ya, atau keluarga berencana. Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat untuk kita semua, untuk menjalani hidup di masa depan kita. Ada maklumat atau ada ilmu yang kita ambil, itu bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita setelah kita berada di dunia kerja. Baik, terima kasih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.